Di film kali ini, Bang Miing akan menceritakan tentang 5 anggota pasukan khusus yang berani diserang oleh kartel Meksiko. Lagi asik cuti, malah dipaksa tempur. Gimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita mulai. Berlatar di negara Meksiko, cerita diawali dengan memperkenalkan gadis yang bernama Neng Dian yang bermaksud pergi ke konser Bernadia diantari oleh sang ibu. Karena terlalu banyak makan mie tek-tek, Dian pun berhenti sebentar untuk muntah. Tepat di wilayah persawahan dan secara enggak sengaja, Dian menemukan kuburan massal yang sudah dikerubungi oleh banyak lalat. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Armando yang sedang ngopi di warung dekat kantor polisi. Di mana saat Armando akan pergi, ia secara kebetulan melihat Dian dan si tante baru saja pulang melapor penemuan kuburan. Tapi saat itu juga, Dian didatangi oleh sekelompok preman yang ingin menculik mereka berdua. Melihat hal itu, Armando langsung bereaksi menyelamatkan keduanya. Ketika ingin mencegah, temannya memberitahu untuk jangan ikut campur dengan urusan orang lain. Dan ya, meskipun sudah diperingatkan, Armando tetap saja ikut campur dalam urusan orang lain dan tepat saat ia akan diserang, polisi baru muncul ketika Armando mengarahkan pistol ke kepala si kumis. Melihat semua polisi malah mengarahkan pistol kepadanya, Armando langsung melemparkan dompetnya ke arah polisi. Mereka pun terkejut karena Armando adalah seorang tentara pasukan khusus yang cukup terkenal di kalangan aparat. Setelah si kumis dan anak buahnya diamankan, Dian dan tante menemui kapten untuk memberitahu tentang kuburan massal yang mereka temukan. Dan tante pun berharap agar kapten bisa melihat kuburan massal tersebut. Ternyata, kuburan massal itu berisi 10 orang tentara yang tewas dalam operasi penggerbekan narkoba. Dan kemungkinan besar telah dibunuh oleh sekelompok kartel paling berbahaya di kota tersebut. Beralih ke tempat lain, kita akan melihat seorang jenderal tentara yang sedang melakukan pertemuan dengan Bapak Menhan. Terkait kuburan massal tersebut, Jenderal yakin jika ke-10 tentaranya telah dibunuh oleh seorang pria yang bernama Joseph, si bos kartel Meksiko yang paling berbahaya. Selain memimpin banyak preman lokal, Joseph juga menjadi backingan bandar narkoba sehingga masuk akal jika 10 prajuritnya telah dibunuh oleh sosok si Joseph. Karena masalah ini makin serius, Jenderal pun akan menugaskan seorang yang punya kemampuan dan pengalaman yang lebih hebat dari sebelumnya. Orang itu adalah Kapten Armando yang melakukan operasi penggerbekan menggantikan tim sebelumnya. Melihat yang terbaik akan turun tangan, Menhan pun mengaku lega dan tidak khawatir lagi soal kasus narkoba ini. Beliau hanya ingin masalah ini cepat beres supaya bisa punya prestasi karena tahun depan ia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Dan di sini kita diperkenalkan dengan sosok Joseph, si bos kartel yang terlihat sedang berada di rumah menonton berita tentang penemuan kuburan massal. Sesuai dengan dugaan jenderal, Joseph adalah pelaku yang telah menghabisi 10 tentara. Bahkan si kumis yang tadi sempat berantem dengan Kapten Armando adalah adik kandung dari si Joseph ini. Mendengar nama Kapten Armando sudah tiba di kota mereka, Joseph pun meminta si kumis untuk berhati-hati dan jangan berlagak sok jago. Karena tidak seperti aparat yang mereka kenal, Kapten Armando adalah bukan sosok sembarangan. Bahkan kabar burungnya, Kapten Armando punya metode brutal dalam menyiksa penjahat, yaitu dengan cara menjepit biji penjahat dengan sebuah bangku. Berlokasi di sebuah restoran dekat danau, di situ terlihat ada seorang bandar yang sedang makan siang. Tanpa ia sadari, kapten dan anak buahnya sedang mengintai dari kejauhan. Sehingga ketika waktu sudah tepat, mereka pun langsung melakukan penggerbekan. Tanpa ada perlawanan, si kroco bandar pun langsung diamankan. Di saat mereka sedang keluar, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ya, beruntung kapten memiliki seorang penembak jitu di dalam timnya. Sehingga beres sudahlah misi yang sulit ini. Sebagai hadiah atas keberhasilan misi mereka, kapten dan 4 anak buahnya pun mendapatkan cuti selama 3 hari dari sang jenderal. Namun masalah ini belum benar-benar selesai karena masih ada raja terakhir, yaitu si Joseph, si bos kartel yang belum ada cukup bukti untuk dilakukan penangkapan.
Beralih ke lokasi perbukitan, kita akan melihat sosok Bapak Menhan yang sedang melakukan pertemuan dengan seseorang, yaitu si Yosef. Ternyata seperti yang sudah Ogut katakan, si Yosef dan Bapak Menhan adalah satu komplotan. Bandar yang baru ditangkap sebelumnya merupakan pemasok uang terbesar. Sehingga untuk menjaga penghasilan aliran uang mereka tetap lancar, Bapak Menhan pun menyuruh Yosef untuk menghabisi Kapten Armando dan anak buahnya sebelum semua bisnis haram mereka dibabat habis. Tanpa si Bapak Menhan sadari kalau si Kumis, adanya si Yosef, sudah merekam pertemuan itu dari kejauhan. Itu sengaja Yosef lakukan sebagai jaminan kalau ia dihianati. Dan untuk misi penangkapan Kapten Armando, si Kumis ditugaskan dalam misi tersebut. Te voy a dar la oportunidad. Kembali ke Kapten dan 4 anak buahnya yang akan cuti selama 3 hari. Mereka terlihat berada di dalam mobil untuk pergi liburan ke Pantai Anyer bersama RW 12. Di mana mereka berlima tak ada yang tahu jika cuti ini akan berakhir menjadi mimpi buruk mereka. Meski tanpa persiapan, Kapten masih cukup tangguh untuk mengalahkan para penjahat. Mereka dengan cepat mengambil alih seluruh persenjataan dan jreng-jreng. Muncullah si Kumis dan pasukannya yang datang sehingga Kapten dan anak buahnya pun langsung bersembunyi di balik batu. ¡Pollo en posición, toro! ¡Pollo en posición! Berkat kemampuan Polo, si penembak jitu, satu persatu anak buah Kumis pun berhasil dijatuhkan hingga menyisakan si Kumis seorang diri. Si Kumis pun sekarat akibat kena tembakan, namun masih sempat melubagi ban mobil supaya Kapten dan anak buahnya tidak bisa pergi kemana-mana. Kapten lalu memanfaatkan hal itu untuk mencari tahu siapa pengkhianat yang memberitahu identitas mereka. Tapi si Kumis keburu mati sebelum selesai diintegrasi. Alhasil, situasi kini menjadi cukup sulit. Selain ada orang dalam yang berkhianat, mereka juga tidak bisa kembali ke pangkalan akibat mobil bannya bocor. Sehingga satu-satunya cara untuk menghindari musuh yang akan datang dengan masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah Kapten pergi, Yosef dan pasukannya pun datang untuk melihat perkembangan. Alih-alih pengen lihat jasad si Kapten Armando, ia malah menemukan jasad adiknya yang sudah tewas. Sadar jika lawannya kali ini bukan orang sembarangan, Yosef pun menyiwa jasa tentara bayaran yang dipimpin oleh Empok Nur untuk memburu si Kapten dan anak buahnya. Tidak benar-benar pergi jauh, Kapten dan pasukan khususnya pun bersembunyi di atas bukit menunggu kedatangan musuh yang akan datang. Dan ya, masih mengenakan polo si penembak jitu, ia terlihat menggosokkan jaketnya ke tanah agar tidak terlalu mencolok. Dan ketika waktunya sudah tiba, ia pun langsung melakukan bidikannya dan musuh pun langsung berpencar membuat Kapten dan anak buahnya harus berpencar. Tiga anggota bersembunyi di dalam gua untuk mengamankan satu orang yang terluka. Sementara Kapten Polo akan berjaga di luar untuk mengamankan area. Di luar pengawasan, 3 musuh berhasil masuk ke dalam gua sehingga membuat Polo menjadi kehilangan konsentrasi dan tertembak. Polo pun terkena tembakan di tangan kirinya, namun berhasil selamat oleh si Kapten. Sementara untuk 3 anggota yang berada dalam goa, mereka berhasil menumbangkan musuh yang tadi ikut masuk ke dalam. Yuli sendiri langsung kabur setelah menyadari anak buahnya sudah tewas. Sementara si Kapten curiga jika ponsel mereka berlima sudah disadap, sehingga untuk mencegah pelacakan, Kapten langsung mengumpulkan semua ponsel untuk dibuang. Selang tak lama, Yuli akhirnya bertemu dengan Yosef yang menyusul dari belakang. Yuli memberitahu bahwa semua anak buahnya sudah mati dan sadar target yang mereka kincar kali ini bukanlah orang sembarangan. Namun demi membalas kematian adiknya si Kumis, Yosef akan tetap melanjutkan pengejaran ini dengan modal puluhan pasukan dan persenjataan berat yang sudah ia bawa. Beralih ke Kapten dan anak buahnya yang sedang istirahat sebentar. Di situ Kapten penasaran dengan isi ponsel milik si Kumis yang sempat ia bawa. Di situ Kapten menemukan rekaman video pertemuan Yosef dan Bapak si Menhan hingga akhirnya terungkaplah siapa sosok pengkhianat sebenarnya. Tak ada waktu untuk memikirkan pengkhianat ini, Kapten dan tim pun kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu tempat yang ada rumah warganya. Bukan rumah warga biasa, ini ternyata adalah rumah milik preman anak buahnya si Yosef. Karena butuh perbekalan dan amunisi yang lebih banyak, mereka terpaksa harus merebut rumah itu dari para preman.
Dan siapa sangka di sana juga ada Dian dan si tante yang berhasil diculik. Melihat Dian dan tante yang masih terguncang, Kapten menyuruh satu anak buahnya si ahli medis untuk memeriksa dan menenangkan mereka berdua. Selain menyelamatkan Dian dan tante, Kapten dan tim pun menemukan stok persenjataan yang cukup banyak. Sambil menunggu si ahli medis memeriksa kondisi tante dan Dian, Kapten dan yang lain pun menyiapkan perbekalan. Tanpa mereka sadari, Yosef dan pasukannya berhasil menemukan jejak mereka dari darah si Polo yang berceceran di atas batu. Darah itu menjadi petunjuk penting untuk Yosef tahu kemana arah pengejaran mereka. Sehingga tepat saat hari sudah mulai gelap, Yosef dan pasukannya terlihat sudah berada semakin dekat dengan posisi Kapten dan kawan-kawannya. Karena menunggu tante dan Dian yang baru pulih dari syok membuang waktu cukup banyak di rumah ini. Karena perjalanan mereka masih panjang dan penuh ancaman, tante dan Dian pun dipakaikan rompi anti peluru sebelum kabur. Ketika semuanya sudah siap, Kapten menyuruh tim untuk langsung berangkat. Dan tepat saat mereka baru keluar dari rumah, tiba-tiba Yosef dan pasukannya keburu datang yang membuat mereka harus masuk ke dalam rumah. Alhasil, mereka harus terjebak di tempat ini dan Yosef CS terus menggempur mereka dengan tembakan. Satu-satunya orang yang paling bisa diandalkan adalah si Polos si pendembak jitu. Namun sialnya, ia malah terkena tembakan di bagian kaki. Tante dan Dian pun berinisiatif untuk membantu. Mereka pun diajari cara menggunakan senjata secara dadakan yang entah apakah mereka bisa langsung paham atau tidak. Tidak bisa hanya mengandalkan serangan dari depan, Yosef pun menyuruh Yuli dan beberapa anak buahnya untuk masuk ke dalam gorong-gorong dan mengarahkan langsung ke dalam rumah. Sementara Yosef sendiri akan terus mengalihkan perhatian Kapten dari depan. Tepat saat Yuli sedang bergerak, Yosef menyuruh pasukannya untuk membuka senjata berat yang mereka bawa, yaitu senapan mesin. Di posisi inilah Kapten tak bisa melakukan apa-apa kecuali menunggu sampai tembakannya berhenti. Dan saat momen itu tiba, mereka semua pun langsung melakukan serangan balik. Saat musuh sedang mengisi peluru itulah, Kapten dan satu anak buahnya bernama Oman pun langsung melemparkan granat. Disitulah Samsul tertembak di bagian kaki yang membuatnya tidak bisa kembali ke lantai atas. Tak hanya itu saja, peluru yang ia miliki pun habis yang membuatnya langsung teriak minta diantarkan amunisi. Melihat yang lain sedang sibuk menembaki musuh, Dian yang tak ingin hanya melongo dan jadi beban saja pun memberanikan diri turun ke bawah mengantarkan amunisi ke si Oman. Tepat saat itu terjadi, tiba-tiba muncul Yuli dan kawan-kawan dari dalam terowongan. Kepalang sekarat, Samsul pun mengambil sebuah granat untuk dilempari ke dalam terowongan. Samsul pun tewas mengorbankan dirinya tepat saat semua pasukan musuh sudah habis. Tersisa Yosef yang masih hidup. Kapten dan kawan-kawannya pun langsung keluar mendekatinya. Tapi ya, Polo pun menjadi orang kedua yang mati setelah ditembak anak buah terakhirnya si Yosef. Melihat penembak jitu terbaiknya sudah tewas, Kapten pun tampak sangat terpukul namun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika Yosef menyerahkan diri dengan menjatuhkan senjatanya. Di saat itu, Kapten sangat ingin sekali menjepit biji si Yosef dengan bangku. Tapi karena tidak sempat, Kapten pun menantang Yosef untuk melakukan duel carok. Dan tak ingin kalah, Yosef masih saja berbuat curang dengan menggunakan pisau yang ia bawa. Tapi Kapten jauh lebih terampil dalam gelut jarak dekat sehingga Yosef sudah kalah. Kapten pun tak tega dan lebih memilih menangkapnya dan dibawa ke kantor polisi. Saat matahari mulai terbit, seperti biasa, bala bantuan selalu datang terlambat ketika semua keributan sudah selesai. Dan untuk si Bapak Menhan yang berkhianat, sepertinya gagal mencalonkan diri menjadi Presiden Konoha. Karena bukti yang dimiliki Kapten cukup untuk membuat si Menhan kalang kabut. Oke, itu saja alur film dari Bang Miing. Jangan lupa di like jika kalian terhibur pada film kali ini. Sampai jumpa kembali.